sebelum itu terima kasih yang kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak beserta teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi mengenai bagaimana metode pengendalian hama menggunakan metode mekanis. Jadi metode pengendalian hama menggunakan alat-alat, yaitu menggunakan metode mekanis yang kebetulan pada kelompok kami itu mendapat metode mekanis dengan menggunakan gelombang suara. Jadi ada beberapa alat yang digunakan untuk melakukan pengendalian hama dengan menggunakan metode mekanis atau gelombang suara. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah, ada teman saya bernama Henry, Antasia, dan Zulkifli. Dan jadi dari masing-masing dari mereka akan memaparkan atau akan menjelaskan materi mengenai apa saja alat-alat yang digunakan, kekurangan dan kelebihan alat tersebut, metode alat-alat tersebut yang digunakan untuk mengendali hama. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Oke, materi selanjutnya itu tentang laser. Metode laser adalah suatu device yang memancarkan gelombang elektromagnetik atau bagian khusus dari sumber cahaya yang melewati suatu proses yang dinamakan emisi spontan. Daerah kerja device laser tidak terbatas, dapat bekerja pada daerah frekuensi yang luas. Oleh karena itu, device tersebut dapat berupa laser infrared atau laser ultraviolet, laser serai atau laser visible. Kemudian metode buzzer atau buzzer. Buzzer merupakan speaker atau device yang digunakan untuk mengeluarkan suara atau bunyi. Bunyi yang dihasilkan ini hanya satu nada atau hanya terdengar bunyi itu. Kebanyakan buzzer digunakan sebagai indikator terhadap sesuatu yang biasanya banyak digunakan pada sensor keamanan ataupun pada jam alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antasia, NIM A0320-328, kelas B Agroekoteknologi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pengendalian hama dengan menggunakan gelombang suara. Adapun keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya itu yang pertama, sistem yang dikembangkan dapat mempermudah dalam pengusiran hama dan burung. Yang kedua, dapat meringankan pekerjaan bagi para petani dalam menjaga dan mengusir hama burung dengan cepat. Yang ketiga itu ada memberikan pengenalan teknologi baru bagi para petani dalam mengatasi hama dan burung. Nah, adapun dengan kelemahannya, untuk pembangkit suaranya hanya menggunakan buzzer, di mana efek suaranya hanya 80 dB dengan jarak maksimal 30 cm. Sehingga hanya efektif dapat mengusir burung dengan jarak kurang dari 30 cm. Nah, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan penguat audio sehingga jarak jangkaunya meluas. Nah, yang kedua itu ada pemasangan laser atau lor harus sama persis. Jika terjadi penyimpangan yang sedikit, maka alat tidak akan bekerja. Selanjutnya tuh ada gelombang ultrasonik, di mana gelombang ultrasonik ini merupakan gelombang dengan frekuensi di atas 20 kHz atau 20.000 Hz, di mana gelombang ini tidak dapat didengar oleh manusia, namun hanya dapat didengar oleh beberapa hewan saja, seperti nyamuk, kecoak, ataupun tikus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi, yaitu adapun kelebihan dengan menggunakan metode ultrasonic test ini, yaitu yang pertama, dapat melakukan pemeriksaan dari suatu sisi. Yang kedua, dapat mendeteksi dan menentukan letak serta ukuran internal dan disjoint pada material-material logam dan non-logam.
Yang ketiga, terdiri dari peralatan yang portabel dan ringan. Dan keempat, tidak akan menimbulkan terjadinya bahaya radiasi. Yang kelima, dapat digunakan dalam memeriksa benda yang panjang dan tebal. Yang keenam, dibekali juga dengan semen yang memiliki tingkat kecepatan yang tinggi. Ini merupakan kesimpulan dari penggunaan alat ultrasonik atau Herbida ultrasonic LED tadi. Yang pertama, telah dihasilkan satu alat dengan tampilan menarik yang mampu membuat para petani atau membantu para petani dalam mengatasi dan mengusir hama burung atau hama wereng tersebut, di mana hasil dari penelitian laboratorium ini mampu untuk mengendalikan hama-hama pengganggu pada tanaman padi tersebut. Yang selanjutnya, program pada alat yang dihasilkan ini bekerja secara otomatis sehingga menghemat para waktu petani dan mengatasi kelebihan waktu pada petani tersebut untuk merawatnya. Yang kedua, sistem kerja pada alat tersebut menggunakan sistem LCD atau menggunakan sistem yang lebih canggih lagi sehingga menghasilkan gelombang ultrasonik atau gelombang suara yang dihasilkan untuk mengusir hama tadi dapat bekerja secara efektif dan sesuai dengan adanya perkembangan zaman mengenai gelombang LED tadi, karena diatur oleh LCD yang berada pada Herbida ultrasonic LED tadi. Ada selanjutnya itu adalah untuk mematikan atau memati hidupkan alat ini memerlukan seseorang. Jadi ada sedikit kekurangan dari alat ini, di mana dia harus dimati hidupkan atau harus melakukan pengoperasian alat ini masih menggunakan bantuan manusia, seperti mati dan hidupnya alat ini harus dibantu dengan adanya kehadiran manusia. Namun alat ini tidak bekerja secara otomatis, mati dan hidup sendiri. Dengan adanya alat ini petani juga bisa terbantu, namun ada beberapa kekurangan dan kelebihannya tadi, ya, seperti penggunaan alat ini mampu untuk mengendalikan hama dan pengganggu pada tanaman tersebut. Penggunaan alat ini juga mampu efisien, namun ada juga beberapa kekurangannya, seperti adanya bantuan manusia untuk proses mati dan hidupnya alat ini. Yang selanjutnya itu adalah proses untuk melakukan alat ini juga cukup agak memakan biaya, dan selanjutnya proses perawatannya. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi mengenai metode pengendalian hama atau pengendalian hama terpadu menggunakan mekanisme atau menggunakan alat dengan metode pengendalian suara. Apabila terdapat kekurangan serta kesalahan pada tutur kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.